Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farel Muhammad Rifki, NIM 71114179090 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, terima kasih kepada Prof. Suci Hatiningsih selaku pengampu mata kuliah seminar proposal ekonomi pertanian. Kemudian, terima kasih juga untuk teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari penulisan proposal skripsi saya yang berjudul Efisiensi Produksi dan Strategi Peningkatan Usaha Tani Kentang di Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan membahas diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir, dan selanjutnya adalah metode penelitian. Langsung saja, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang. Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor andalan. Memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tentu saja itu adalah sebuah anugerah yang didapat oleh masyarakat Indonesia. Sektor pertanian memiliki kaitan erat dengan mata pencaharian penduduk di Indonesia, karena secara umum, penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian ada subsektor pertanian. Sektor pertanian sendiri terbagi dalam beberapa subsektor, seperti subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan, subsektor tanaman peternakan, serta subsektor jasa pertanian dan perburuan. Dari beberapa subsektor tadi, subsektor hortikultura adalah salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Beberapa keunggulan subsektor hortikultura seperti mudah dibudidayakan, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan sesuai dengan iklim tropis seperti Indonesia. Tanaman hortikultura memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah tanaman sayuran dan buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Hasil dari tanaman sayur diantaranya adalah wortel, kentang, kol, kangkung, dan lain-lain. Menurut Samadi 2007, hortikultura merupakan subsektor pertanian yang memiliki potensi dilakukan pengembangan, karena komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian serta menambah devisa negara. Selanjutnya, tanaman hortikultura. Masyarakat banyak menanam jenis tanaman hortikultura seperti kentang, cabai, dan sayur kol, karena tanaman hortikultura tumbuh subur pada daerah dengan iklim yang sejuk, seperti pada Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dapat dilihat produksi sayuran potensi Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sampai 2018 dalam ton. Pada grafik tersebut menunjukkan data produksi sayuran selama 6 tahun di Provinsi Jawa Tengah. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa komoditas kentang terletak pada posisi ketiga setelah bawang merah dan kubis. Komoditas kentang di Jawa Tengah memiliki pergerakan produksi yang relatif stabil dibandingkan dengan komoditas lain seperti bawang merah ataupun kubis. Kemudian adalah grafik produksi tanaman sayuran kentang dalam ton menurut provinsi di Pulau Jawa. Menurut BPS 2019 tersebut, ada 3 provinsi yang memiliki jumlah produksi yang memiliki produksi paling besar dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Semua provinsi tersebut berada di Pulau Jawa. Terlihat dari rata-rata 5 tahun terakhir, produksi terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 280.774,8 ton.
Dengan kurva yang cenderung stabil, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga 2017, pada 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 290.655 ton. Kemudian kita masuk pada tanaman kentang di Kabupaten Wonosobo. Komoditas kentang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, berdasarkan BPS Jawa Tengah 2016 hingga 2018, kontribusi Kabupaten Wonosobo terhadap Provinsi Jawa Tengah selalu menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Banjarnegara. Terletak pada area pegunungan dengan rentang ketinggian antara 275 hingga 2250 mdpl menurut BPS Provinsi Jawa Tengah 2019, menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo cocok untuk ditanami komoditas kentang. Karena tanaman kentang akan tumbuh dengan baik pada ketinggian 800 hingga 1500 mdpl dengan suhu 15 hingga 22 derajat Celcius. Komoditas kentang merupakan salah satu penyumbang produksi terbesar pada tanaman hortikultura di Kabupaten Wonosobo, yang menduduki posisi ketiga setelah sayuran labu siam dan sayuran kubis selama tahun 2016 hingga 2018 menurut BPS Kabupaten Wonosobo 2019. Berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo tahun 2019, luas panen dan produksi sayuran kentang menurut kecamatan di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 hingga 2018, produksi terbesar berada pada Kecamatan Kejajar karena terletak pada dataran tinggi Desa Dieng dan memang memiliki luas panen yang lebih luas daripada kecamatan yang lain. Sedangkan untuk Kecamatan Kepil dan Sapuran pada tahun 2017, produksi menurun dari tahun sebelumnya, bahkan tahun 2018 tidak berproduksi lagi. Dapat dilihat harga rata-rata kentang Kabupaten Wonosobo. Dalam beberapa tahun terakhir, harga rata-rata komoditas kentang mengalami fluktuasi. Salah satu penyebabnya adalah budidaya usaha tani kentang dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam proses penanaman. Namun, petani tetap membudidayakannya karena permintaan dan harga jual di pasar yang tinggi, sehingga penerimaan petani masih lebih besar daripada pengeluarannya. Sehingga penurunan produksi dan tambahan biaya yang dikeluarkan para petani untuk sarana produksi kentang juga akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan petani. Perlunya usaha tani kentang yang berkelanjutan, sehingga diperlukan kegiatan konservasi tanah pada lahan pertanian tersebut. Hal tersebut membuat indeks biaya yang dibayarkan oleh petani naik, mengindikasikan bahwa dalam kegiatan mensejahterakan petani belum sepenuhnya berhasil. Menurut Waluyo 2015, penurunan kualitas tanah karena sudah terlalu sering ditanami kentang dan tidak adanya lagi jeda tanam atau hampir sepanjang tahun dari petani menyebabkan penurunan kualitas juga kuantitas kentang tersebut. Dapat dilihat, menurut Leslie Pratiwi dan Hardiastuti 2018, pembukaan lahan konservasi menjadi lahan pertanian yang seharusnya ditanami tanaman tahunan menjadi beralih fungsi sebagai lahan pertanian tanaman semusim. Hal ini dapat menyebabkan erosi tanah pada lahan daerah tersebut. Kemudian menurut Gomiero 2016, berkurangnya kesuburan pada tanah disebabkan oleh hilangnya unsur hara yang terkandung dalam tanah. Salah satunya karena terjadi erosi tanah atau akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air. Yang ketiga adalah menurut Adnafe, Ahmed, dan Adami. Selain hal tersebut yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida secara terus-menerus juga akan menurunkan kualitas dan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah menurut Leslie Pratiwi dan Hardiastuti 2018. Kesuburan tanah yang berkurang akan mempengaruhi produksi
kentang yang diproduksi petani, sehingga petani banyak memberikan pupuk kotoran ayam untuk membantu menambah kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanah setiap musim tanam tiba. Di sini saya menggunakan key person berdasarkan wawancara dengan petani kentang yang merupakan key person sebagai ketua kelompok tani kentang di Desa Kejajar, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, bahwa penurunan kualitas tanah memang berdampak buruk bagi penurunan kualitas serta kuantitas kentang. Penurunan kualitas dan kuantitas kentang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan bibit yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya ketersediaan bibit karena sebelumnya petani gagal panen. Yang ketiga, kandungan tanah yang menurun. Penurunan kualitas tanah dapat disebabkan oleh yang pertama adalah penanaman kentang tanpa jeda setiap tahun. Yang kedua, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Para petani, khususnya petani kentang Kecamatan Kejajar saat ini mulai sadar akan perlunya konservasi lahan. Penurunan kondisi tanah telah dirasakan sekitar 30 tahun yang lalu. Sebelumnya, untuk 1 kuintal bibit dapat menghasilkan 1 ton kentang dengan harga rata-rata per kilogram yaitu 11 hingga 12.000 rupiah. Pada tahun 1986, pemerintah telah memberikan penyuluhan pertama dengan pergantian beberapa jenis tanaman dalam 1 tahun. Tetapi baru diterapkan beberapa tahun belakangan ini, setelah sadar mengenai konservasi lahan. Dengan penurunan kualitas tanah tersebut, kini petani dengan 1 kuintal bibit maksimal hanya dapat menghasilkan 6 kuintal kentang saja, dengan harga rata-rata kentang kualitas tinggi yaitu hanya 8.000 rupiah. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai efisiensi produksi dan strategi peningkatan usaha tani kentang yang tepat untuk keberhasilan pengembangan pertanian kentang di Kabupaten Wonosobo. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usaha tani kentang di Kabupaten Wonosobo? Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi produksi usaha tani kentang di Kabupaten Wonosobo? Yang ketiga, bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan usaha tani kentang di Kabupaten Wonosobo? Kemudian menuju tujuan penelitian. Tujuannya yaitu tentu saja yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usaha tani kentang di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, menganalisis tingkat efisiensi produksi usaha tani kentang di Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga, menyusun strategi prioritas yang tepat untuk meningkatkan usaha tani kentang di Kabupaten Wonosobo. Kita lanjut untuk ke bab 2, kajian pustaka. Landasan teori. Yang pertama, teori produksi. Menurut Heiser dan Render 2005, produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output sehingga menciptakan barang dan jasa. Fungsi produksi. Menurut Pindyck dan Rubenfeld 2019, hubungan antara input dan proses produksi dan hasil output dapat digambarkan melalui fungsi produksi. Fungsi ini menunjukkan output key yang dihasilkan setiap unit usaha untuk sebuah kombinasi tertentu input produksi. Seperti fungsi produksi sebagai berikut yang menghubungkan jumlah output dari jumlah kedua input modal dan tenaga kerja. Kemudian ada fungsi produksi Cobb-Douglas. Di sini saya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas adalah fungsi atau persamaan yang melibatkan 2 variabel atau lebih, di mana variabel yang satu disebut dengan variabel dependent atau Y, dan variabel lain menjelaskan disebut variabel independen atau X. Kemudian fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai fungsi produksi frontier. Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur bagaimana
fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi batas maksimumnya. Karena fungsi produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan produksi. Maka fungsi produksi frontier adalah hubungan fisik faktor produksi dan produksi pada frontier yang posisinya terletak pada garis isokuan. Garis isokuan ini adalah garis yang menunjukkan titik kombinasi penggunaan input produksi yang optimal menurut Sukartawi 2003. Kemudian adalah efisiensi. Efisiensi adalah tindakan untuk memaksimalkan hasil atau output dengan menggunakan modal seperti tenaga kerja, material, dan alat yang minimal. Efisiensi dapat dibagi menjadi 3 menurut Sukartawi 1994, yaitu ada efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi. Kemudian adalah return to scale. Return to scale atau RTS yaitu pengembalian skala hasil usaha. Skala yang menunjukkan pengembalian dari penambahan atau penggandaan faktor produksi, di mana penambahan tersebut akan memberikan pengembalian yang lebih besar, tetap, atau akan merugikan. Lanjut kepada strategi peningkatan. Strategi peningkatan adalah suatu rencana untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diinginkan di masa yang akan datang. Menurut pendapat Rangkuti 2009, strategi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Kemudian ada kinerja usaha tani. Kinerja usaha tani merupakan hasil kinerja dari pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan output yang optimal. Kemudian ada kerangka berpikir. Dapat dilihat kerangka berpikir. Baik, kita lanjut untuk bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di 3 kecamatan penyumbang produksi kentang secara konsisten beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Wonosobo, yaitu ada Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, dan Kecamatan Kalikajar. Kedua ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian pengambilan sampel. Yang pertama, untuk pengambilan sampel analisis efisiensi produksi. Dalam pengambilan sampel pada analisis efisiensi produksi ini, dibutuhkan 30 orang petani sebagai responden. Kemudian yang kedua ada analisis hierarki proses. Dalam pengambilan sampel AHP, menggunakan 7 orang sebagai key person, diantaranya sebagai berikut. Dapat dilihat, yang pertama, Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, ada Ketua Kelompok Tani Kentang, Kecamatan Kejajar. Yang ketiga, Ketua Kelompok Tani Kentang, Kecamatan Garung. Keempat, Ketua Kelompok Tani Kentang, Kecamatan Kalikajar. Kelima, dosen ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sebagai akademisi yang memiliki kompetensi di bidang pertanian. Yang keenam, ada Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Provinsi Jawa Tengah. Ketujuh, Badan Koordinasi Penyuluh atau Bakorlu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, metode pengumpulan data. Yang pertama, melalui wawancara, kemudian kuesioner, dokumentasi, serta observasi langsung di lapangan. Kemudian dilanjutkan untuk pengujian keabsahan data. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Dapat dilihat sebagai berikut. Dokumentasi, observasi, dan wawancara dapat diambil
garis besarnya menjadi sumber data yang sama. Jika sumber dan data sama, maka pengujian keabsahan data telah dilakukan. Triangulasi merupakan teknik untuk mendapatkan hasil yang sama dari pengumpulan data yang berbeda. Sehingga setelah dibandingkan dari ketiga metode tersebut, dapat diketahui konsistennya. Kemudian, variabel penelitian. Yang pertama, variabel dari analisis efisiensi produksi. Saya menggunakan variabel Y, yaitu produksi usaha tani kentang. Sedangkan variabel X-nya ada 7. Yang pertama, luas lahan sebagai X1. Kedua, bibit. Ketiga, pupuk kimia. Keempat, pupuk CM atau pupuk kandang. Yang kelima, pestisida. Yang keenam, tenaga kerja. Yang ketujuh, intensitas curah hujan. Kemudian, variabel untuk analisis AHP. AHP menggunakan 4 variabel, diantaranya budidaya, sumber daya manusia, pengelolaan pasca panen, dan teknologi. Dilanjutkan dengan metode analisis. Yang pertama, analisis efisiensi produksi. Yang pertama adalah menggunakan model fungsi produksi frontier. Fungsi Cobb-Douglas dengan aplikasi fungsi produksi frontier ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi usaha tani kentang. Dalam penelitian ini, usaha tani kentang menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dituliskan dalam model matematis sebagai berikut. Dapat dilihat. Baik, yang kedua menggunakan uji efisiensi. Uji efisiensi ini dilakukan untuk melihat kombinasi faktor produksi atau input tertentu untuk mendapatkan hasil atau output yang maksimal. Yang pertama, efisiensi teknik. Efisiensi teknis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ET sama dengan YI per YF kali 100%. Pengukuran tingkat efisiensi teknis usaha tani kentang dalam penelitian ini merupakan hasil dari output software Frontier versi 4.1c. Berikut merupakan formulasi hipotesis yang digunakan. Yang pertama, H0 efisiensi teknis sama dengan 1, yaitu rata-rata efisiensi teknis sama dengan 1 berarti usaha tani yang dilakukan sudah efisien secara teknis. Yang kedua, H1 atau hipotesis 1, efisiensi tidak sama dengan 1. Berarti usaha tani yang dilakukan belum efisien secara teknis. Jenis uji efisiensi yang kedua yaitu efisiensi harga atau alokatif. Efisiensi harga dapat tercapai apabila dapat menyamakan NPM atau nilai produk marginal dengan harga faktor produksi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Secara matematis dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Baik. Namun dalam prakteknya nilai Y, PY, X, dan PX dihitung nilai rata-ratanya, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata efisiensi dengan rumus efisiensi harga sama dengan NPM 1 ditambah NPM 2 ditambah NPM 3 dibagi 3. Pada kenyataannya, menurut Sukartawi 2002, tidak selalu sama dengan NPM-X tidak selalu sama dengan PX. Namun hal yang sering terjadi yaitu NPM-X per PX lebih besar 1, artinya penggunaan faktor X belum efisien. Untuk mencapai efisien faktor X perlu ditambah. NPX yang kedua yaitu NPM-X per PX kurang dari 1. Artinya penggunaan faktor X tidak efisien.
Untuk mencapai efisien, faktor X harus dikurangi. Yang ketiga, NPMX per PX sama dengan 1. Artinya penggunaan faktor X sudah efisien. Yang ketiga adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi adalah hasil perkalian antara seluruh efisiensi teknis dengan efisiensi harga dari seluruh faktor produksi atau input. Dengan rumus, efisiensi ekonomi sama dengan efisiensi teknis dikali efisiensi harga. Sehingga dapat menjadikan 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika nilai efisiensi ekonomi lebih besar dari 1, berarti bahwa efisiensi ekonomi yang maksimal belum tercapai, sehingga perlu penambahan faktor produksi supaya tercapai kondisi yang efisien. Yang kedua, jika nilai efisiensi ekonomi lebih tinggi dari 1, hal tersebut berarti usaha yang dilakukan tidak efisien, sehingga perlu pengurangan penggunaan faktor produksi. Yang ketiga, jika nilai efisiensi ekonomi sama dengan 1, hal tersebut berarti kondisi efisien sudah tercapai dan telah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Langkah selanjutnya yaitu return to scale. Untuk melihat keadaan return to scale atau skala usaha dari suatu usaha yang diteliti dapat dilakukan dengan penjumlahan koefisien regresinya semua faktor produksi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Baik, kemudian menurut Sukartawi 2003 ada 3 kemungkinan hasil dari nilai return to scale. Yang pertama adalah decreasing return to scale. Jika hasil return to scale tersebut kurang dari 1, berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih kecil. Yang kedua, constant return to scale. Jika hasilnya sama dengan 1, yaitu berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi proporsional terhadap penambahan produksi yang diperoleh. Yang ketiga, kemungkinan increasing return to scale. Jika hasilnya lebih dari 1, hal tersebut berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Yang kedua adalah metode analisis untuk analisis hierarki proses. Terdapat 7 langkah menurut Saati 2003. Yang pertama adalah menentukan tujuan, kedua menentukan kriteria, ketiga menentukan alternatif, keempat membagikan kuesioner, yang kelima menyusun matriks dari hasil rata-rata yang didapat dari jumlah responden atau key person tersebut. Kemudian hasil tersebut diolah menggunakan expert choice versi 11.0. Keenam, menganalisis hasil olahan dari expert choice. Kemudian yang ketujuh, penentuan skala prioritas dari kriteria dan alternatif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.